Inilah respon netizen Malaysia setelah tahu ranking FIFA Timnas Malaysia dilewati Timnas Indonesia. Dari dua pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sama-sama dilewati masing-masing negara antara Timnas Indonesia dan juga Timnas Malaysia, kedua negara ini sama-sama mendapatkan hasil yang besar cuy. Timnas Indonesia mendapatkan 2 kemenangan besar dengan mengalahkan Vietnam, sementara Timnas Malaysia mendapatkan 2 kekalahan besar setelah ditaklukkan Timnas Oman. Ranking FIFA Timnas Indonesia pun kini bertengger di posisi 134 dunia, sementara Timnas Malaysia kini ranking FIFA mereka terjun ke posisi 137 dunia. Menanggapi hasil ini, netizen Malaysia pun langsung bilang kalau ranking FIFA hanyalah angka. Cuma angka kata mereka cuy. Padahal dulu pas ranking FIFA Timnas Indonesia masih rendah, Timnas Malaysia sempat gak mau mengundang Timnas Indonesia di turnamen Piala Merdeka 2023 dengan alasan ranking FIFA Indonesia terlalu rendah, dengan alasan kalah saing dari Vietnam dan Thailand, dan juga dengan alasan kualitas Timnas Indonesia terlalu rendah katanya. Tapi sekarang giliran ranking mereka yang rendah, mereka bilang ranking FIFA hanyalah angka. Waduh, gimana nih guys? Indonesia kalah 5-0 kepada Iran, 4-0 kepada Libya, dan kalah pada banyak lagi pasukan pada perlawanan persahabatan. Tapi hari ini mereka melangkah sejarah masuk ke peringkat 16 besar Piala Asia. Malaysia yang ada sejarah baik dalam perlawanan persahabatan pula kecundang awal. Pengajaran kepada kita ialah perlawanan persahabatan bukan pengukur kepada kekuatan sebenar sesebuah pasukan. Sebaliknya, ianya diukur di atas pentas piala berprestij macam Piala Asia ni. Ya, kita pungut banyak poin ranking, tapi akhirnya turun balik kan. Bila main dalam Piala Asia yang berprestij ni, semua pasukan nak menang sebab edisi akan datang. Belum tentu mereka dapat masuk balik. Hong Kong pun bagi saingan sengit. Jepun yang bantai Turki, Jerman, itu pun akhirnya kalah pada Iraq. Jadi, tak ada pasukan yang lemah dalam Piala Asia, semuanya kuat. Jadikan kejayaan Indonesia sebagai contoh. Walaupun mereka berada di ranking 146 dunia, namun jiwa mereka bermain seperti berada di top 100 ranking terbaik dunia. Mereka jaringkan gol pada semua perlawanan, tak kira pada pasukan Jepun sekalipun. Walaupun kita kata Indonesia kalah. Betul lah guys. Bila melihat pasukan Timnas Indonesia, sungguh pun dia berada ranking yang paling bawah di grup C. Tetapi itu adalah angka. Bila dia menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, di situ saya melihat kekuatan Timnas Indonesia tidak seperti yang tertera pada angka. Indonesia sekarang ini 129 ranking di peringkat FIFA. Target mereka akan berada di 100 besar. Jadi, bila saya melihat dengan angka 129 saat ini ketika awal mulanya Indonesia gabung bersama dengan grup C untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round yang ketiga ini, di situ Timnas Indonesia adalah tim yang paling bawah paling rendah ranking dari peringkat FIFA. Tetapi bila melihat cara mereka bermain, cara penampilan Timnas Indonesia, mereka tidak pernah sama sekali terkalahkan, melainkan dicurangi oleh wasit dan juga atas faktor mereka punya emosi terganggu ketika menghadapi Timnas China ketika itu. Sebab 5 hari selepas habis perlawanan menghadapi Bahrain, yang mana ketika itu Indonesia dicurangi oleh wasit, 5 hari selepas itu Indonesia menghadapi Timnas China, tetapi di situ kalah Indonesia guys. Jadi bila saya melihat perkembangan sepak bola di Indonesia sejak Pak Erick Thohir menjadi ketua umum di Federasi Sepak Bola di Indonesia, daripada ranking 146 naik peringkat dari masa ke semasa, sehinggalah hari ini Indonesia berada di 129. Dan saya yakin dan pasti Timnas Indonesia akan naik ranking lagi guys. Target mereka berada di 100 besar sudah hampir tercapai. Jadi apabila melihat pemain-pemain Timnas Indonesia ini, mereka ternyata semua ini mempunyai skill yang luar biasa Ada yang bermain di Serie A, ada yang main di Liga Eropa. Jadi
dari segi ranking peringkat FIFA itu sebenarnya bukan ukuran sebenar untuk setiap tim. Jadi saya nampak bila melihat prestasi timnas Indonesia dari segi kekuatan sebenar itu, apabila mereka bermain sudah, di situ baru kita melihat, oh ternyata sungguh pun ranking paling bawah di grup C, tetapi dia menjadi ancaman terhadap tim yang ada di grup C itu, guys. Bayangkan, guys, di grup C ini ada beberapa tim yang sudah menjadi langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Australia, Jepang. Tetapi apabila Indonesia tiba-tiba muncul, ini sejarah ya, sejarah Indonesia sampai ke round yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, malah timnas Indonesia yang sudah menjadi ancaman terhadap tim yang ada di grup C itu, sehingga tim yang lain ini, tim lawan, menggunakan pelbagai taktik ya untuk mengalahkan timnas Indonesia, sehingga yang viral itu sehingga menggunakan wasit ya, Bahrain menggunakan wasit untuk memperpanjangkan masa perlawanan, sehinggalah Indonesia sama jaringan tu ya, seri ataupun imbang. Kalau tidak, guys, hari ini kita melihat Indonesia berada di urutan yang kedua, tetapi sayang sekali dicurangi oleh wasit. Jadi Indonesia harus bekerja keras lagi. Tapi guys, ada satu perkara yang saya rasa sangat respect terhadap pemain-pemain timnas Indonesia ni, apabila cara mereka bermain sangat profesional dan juga matang. Mereka tidak menggunakan taktik kotor ya, seperti berguling-guling untuk mengambil peluang agar wasit mengenakan tindakan seperti dikenakan kartu ataupun dikenakan tendangan percuma ya, tendangan tendangan bebas terhadap tim lawan. Haru karena saya dapat sampai ke GBK Stadium. Luar biasa pernyataan supporter Malaysia usai nonton timnas Indonesia di GBK langsung. Piala biasa ya, ataupun belum piala lah, tetapi untuk merayakan Piala Dunia, iaitu round ketiga, memang sangat-sangat luar biasa mereka ya. Ya, benar. Malam ini bagi saya man of the match, kita memang sesuai ataupun memang layak sekali lah diberikan kepada Martin Pais ya, kerana dia telah menyamakan Martin Pais ini saat lawan Australia dengan serangan bahaya daripada pemain Australia. Benar. Ya, kalau dilihat dari segi permainan timnas Australia, banyak peluang-peluang. Tetapi Martin Pais penggerak utama untuk menafikan, setidak-tidaknya menafikan keseluruhan. Benar. Coach Martin Pais juga man of the match. Asia Tenggara yang kita biasa lihat kan. Jadi macam wow. Saya memang berjaga di Malaysia, kalau tak silap jam 2 pagi macam tu game tu berlangsung, tapi saya tak kita tidak memikirkan yang wow, ia akan jadi satu permainan yang cukup luar biasa lebih lagi oleh Indonesia. Memang kita tahu kedatangan pemain-pemain yang cukup berkualiti itu akan menambah kualiti, tetapi macam mana semuanya betul. Semua pemain-pemain itu klik dan membentuk satu permainan yang luar biasa. Betul lah. Kalau melihat pemain-pemain timnas Indonesia ya, mereka adalah satu tim yang apabila berada di kualifikasi Piala Dunia 2026 round yang ketiga ni, pada round yang ketiga di situ pemain-pemain timnas Indonesia 80% daripada jumlah pemain itu pemain-pemain timnas Indonesia itu adalah pemain keturunan yang mereka sudah terbiasa bermain di Liga Eropah, apatah lagi seperti J. Ejas ya, seorang kapten memang cocok dan juga memang tepat masanya untuk ditunjuk oleh Coach Sintayong sebagai kapten untuk memimpin laga itu, mengetuai timnas Indonesia. Kerana J. Ejas ni merupakan seorang pemain yang bermain di Liga Serie A ya, yang mana ini merupakan liga ataupun kasta tertinggi di Itali. Lepas tu dengan hadirnya Martin Pais sebagai kiper yang pernah berhadapan dengan Lionel Messi, itu Indonesia bisa mereka mendapatkan Martin Pais ini. Sedangkan memang banyak juga tim-tim negara lain yang cuba untuk mengambil ataupun ingin merisik
Martin Pais ini. Tetapi oleh kerana Martin Pais ini ada keturunan Indonesia, dia memilih Indonesia ya untuk membela timnas Indonesia. Dan apabila melihat penampilan timnas Indonesia, memang bukan kaleng-kaleng gas. Kita melihat penampilan itu sangat berpuas hati dan sangat terkesan ya dengan penampilan mereka. Sungguh pun dalam grup C, Indonesia adalah tim yang berada ranking paling bawah, tetapi hakikatnya bila berada di padang ketika perlawanan sedang berjalan, disitulah baru kita dapat melihat bagaimana penampilan, skill individu dan juga kombinasi sesama pemain itu memang cukup menarik dan juga cukup luar biasa, guys. Malaysia bawah 23 bang, menang ke atas Jordan. Hoi! Serius Kaget dia ya. Oi, lain macam lah. Malaysia lawan Vietnam pun terkial-kial. Korang dengan Jordan pun boleh menang 4-1 pula tu. Lain macam. Okey, apa pun sebenarnya aku dah tengok highlight tu, aku dah tengok dah cara permainan pemain-pemain Indonesia. Ui, lain macam Serius aku cakap level pemain bawah 23 tahun Indonesia sebenarnya sangat-sangat luar biasa lah. Pemain-pemain yang mereka gunakan juga, macam aku cakap dalam video aku sebelum ni, mereka menggunakan 80% pemain-pemain daripada skuad senior. Maknanya skuad senior dia tu semua berumur lebih kurang je bawah 23 semua. Ini antara satu perkembangan yang sangat menarik untuk pasukan di rantau Asia Tenggara ni lah. Kita ada satu masa dulu timnas Indonesia, pasukan yang dibimbing oleh Park Hang-seo yang berjaya membuktikan pasukan Asia Tenggara juga berjaya memecah tembok 100 ranking dunia. Kemudiannya kita ada Thailand, sekarang ni Indonesia. Dan sebelum ini kita pun tahu Malaysia juga antara pasukan yang meningkat naik. Dan untuk kejohanan bawah 23 tahun ni makin lama makin teruk. Kalau kita tengok jurulatih pasukan negara macam tak ada idea dah. Dan pemain-pemain yang bermain di atas padang kurang motivasi untuk bermain atas padang tu, atas lapangan ya guys. Indonesia satu persembahan yang sangat menarik, menunjukkan prestasi yang sangat-sangat kompetitif lah. Diorang bukan saja boleh bermain dengan baik, tetapi daripada segi skill, daripada segi serangan, kalau korang tengok diorang ni boleh serang daripada ini penilaiannya ni guys. Daripada baling pun boleh serang. Buat balingan, throw in pun boleh serang. Baling tu, lemparan guys. Main bola tengah padang. Itu Pratama Arhan lah. Misiliano Ferdinand, pemain yang berpangkalan di Belgium. Bukan main sedap lagi. Kita tengok diorang passing. Pratama Arhan. Menikmati. Lagi aku perhati dia ni. Kau main sedap lagi. Baling kau main jauh sampai ke depan gol. Okey. Pratama Arhan tu. Kalau kita nak compare dengan Malaysia bawah 23 tahun, pasukan negara harus untuk belajar sesuatu. Kepada peminat-peminat Indonesia yang follow aku, tolong kalau korang komen lah benda yang murni-murni. Aku tak nak lah kita ni jadi bergaduh dekat komen. Aku sokong Malaysia. Kalau sepak bola, begitulah guys. Permainan pasukan Indonesia ketika ini. Tak payah. Benar. Kalau sama-sama. Malaysia kena ganyang. Come on lah. Kau ingat aku hadap sangat dengan komen-komen macam tu. Come on lah. Aku respect korang. Aku harap juga penyokong Indonesia respect lah aku juga. Kita puji pun kena marah. Korang ni apa masalah? Tapi Indonesia tengah mendunia lah. Aku rasa macam nak kena pergi Bali lah. Melancong. Hari ini berada di putaran yang ketiga. Okay, good luck Indonesia. Terus dan terus. Mana tahu Asia Tenggara boleh menang Piala Asia bawah 23 tahun melalui Indonesia. Kita boleh cakap Melayu. Kalau nak betul. tak boleh, hampir sudah. Nak cakap Melayu. Jadi kalau saya melihat ya, Indonesia suatu ketika dulu kalau dari segi kedudukan ranking, Malaysia berada di atas Indonesia. Tetapi guys, hari ini Indonesia sudah memotong jauh ya ranking di peringkat FIFA. Jadi ada banyak perkara ya yang seharusnya diambil contoh ya, bagaimana Indonesia membawa sepak bola mereka sampai hari ini berada di level dunia. Jadi dari segi perkara-perkara yang mungkin diambil
contoh seperti mana dari segi manajemen, seperti Pak Erick Thohir, dia membawa timnas Indonesia ya, Federasi Sepak Bola Indonesia itu memang cukup detail, cukup transparan, dan juga hasilnya sudah kita dapat melihat hari ini bagaimana perkembangan timnas Indonesia, sehingga satu-satunya dari ASEAN ini Indonesia sejak yang layak ke putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan baru-baru ini Piala AFF di bawah U17 pun menampilkan persembahan yang cukup menarik. Dari segi senior pun bagus, dari segi junior juga bagus. Jadi inilah yang telah berlaku di Indonesia, yang mana hari ini Indonesia menjadi perhatian ya. Fans-fans dari Malaysia juga turut rasa begitu kagum terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi kalau mau seperti mana Indonesia lakukan, Malaysia harus juga mengambil pengajarannya. Mana yang baik itu diambilkan pengajaran, mana yang tidak baik itu dijadikan sempadan. Jadi apabila melihat hari ini Indonesia satu-satunya di ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga, maka paling kurang pun tim yang ada di ASEAN ini menjadi satu semangat ya, pembakar semangat tim-tim yang ada di ASEAN ini, karena bila Indonesia melaju ke putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kita juga mau seperti apa yang Indonesia perolehi. Jadi bila Indonesia sampai ke level dunia dari ASEAN ini, jadi ini juga menunjukkan wajah ASEAN ini. Ada juga wakil sampai ke putaran yang ketiga, dan target Indonesia akan melaju lagi ya pada babak yang keempat. Sekarang ini round yang ketiga, babak keempat tidak tahu sama ada bila memperolehi beberapa poin ya menghadapi yang terdekat ini seperti Jepang dan juga Arab Saudi ya. Jadi kiranya mereka memperolehi poin yang banyak, maka Indonesia akan lebih mudah lagi sampai ke final nanti. Jadi itulah perubahan yang ada di Indonesia yang begitu memberi satu kesan yang cukup dalam apabila penampilan timnas Indonesia itu dia sangat bagus cara mereka bermain, dan ini bukan sekadar dari segi komen-komen netizen, malah ada beberapa pelatih, mantan pelatih di Indonesia ya, dari Malaysia, dia pernah melatih timnas ataupun klub di Indonesia. Dia melihat timnas Indonesia ini perubahan yang besar itu adalah disebabkan oleh hadirnya Pak Erick Thohir. Inilah kekuatan timnas Indonesia, mempunyai seorang ketua umum yang cukup berpengalaman dan juga cukup tahu selok-belok dalam dunia sepak bola. Jadi hari ini Indonesia telah menampilkan persembahan yang cukup baik, sehingga seluruh mata ya tertumpu pada timnas Indonesia. Apatah lagi satu-satunya yang berjaya sampai ke putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah timnas Indonesia, guys. Jadi inilah pandangan-pandangan ataupun komen dari netizen Malaysia ataupun pengamat ataupun penikmat sepak bola dari Malaysia. Mereka melihat ya sepak bola di Indonesia ini semakin melaju. Jadi apapun guys, semoga perjuangan timnas Indonesia dapat sampai ke final, dan hari ini kita satu ASEAN ya mendoakan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round yang ketiga ini. Jika Indonesia bisa sampai ke final, nama ASEAN juga turut terangkat. Begitulah harapan kita. Jadi bersatu hatilah kita untuk memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya yakin dan percaya dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang ada hari ini ya, mereka pasti bisa mencetak sejarah dan juga bisa membuat kejutan. Saya dikabarkan ada beberapa pemain lagi yang akan gabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga
yang bakal akan mereka tempuhi selepas ini guys. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.